Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hitha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda ودلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا حبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala musanniful kitab rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid dharain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihikmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal faslun fi bayani syuruti sihhatis salat. Fasal menerangkan tentang syarat-syarat sahnya salat. Pasal ini menjelaskan tentang sahnya sholat, apa yang akan dikerjakan, apa yang perlu diperhatikan sebelum kita sholat, karena hal itu menentukan nanti sah atau tidaknya sholat kita. Maka musonef tidak menerangkan tentang syarat wajibnya sholat. Apa syarat wajibnya sholat? Syarat wajibnya sholat ya akil, baligh, orang Islam, terus ada panca inderanya, penglihatannya, pendengarannya, salah satu, menerima berita, ya, bersih dari haid dan nifas, itu diantaranya bagian syarat wajibnya sholat. Kalau itu semua ada pada seseorang, maka orang itu wajib ngelakuin sholat gitu loh. Nah ini bicara lagi, setelah orang itu punya kewajiban sholat, apa yang harus dilakukan agar sholatnya menjadi sah? Maka yang pertama yang harus dilakukan, qala musannif syurutu sholat samaniyah. Syarat-syarat sahnya sholat ada 8. Tapi ini nanti Imam Nawawi akan menjelaskan di belakang kitab ini tentang syarat wajibnya sholat, agar kitab ini menjadi sempurna. Apa yang pertama? Al-awalu taharatul hadatsain. Bersih dari 2 hadas. Dua hadas itu depan atau belakang, besar atau kecil gitu loh. Nanti kalau sudah bersih dari hadas kecil, depan belakang, hadas besar, maka dia memenuhi syarat untuk ngerjain sholat. Nah kalau masuk Islam ya nggak usah pakai mandi dulu. Ini kalau mau sholat kamu mandi dulu kalau punya hadas gitu loh. Ada orang belum masuk Islam suruh mandi dulu, ya bagaimana? Nggak tahu niatnya, nggak tahu apa, suruh mandi. Ntar mandinya kayak orang-orang kita. Mau ngapain? Mandi gajah, mandi gajah. Pikir kalau mandi pakai sampo itu sudah pakai disebut mandi gajah gitu loh. Niatnya apa? Nggak tahu pokoknya.
Falau sholat ai inda kudratihi, ketika dirinya mampu membersihkan dari dua hadas tersebut. Falau sholat biduniha, dan jikalau seorang itu sholat dengan tanpa bersuci, walau nasian lam tasih sholatuhu, walaupun ia lupa maka tidak sah sholatnya. Ulang maksudnya, sholat lupa kencing belum cebok, atau sholat lupa belum mandi junub umpamanya, ketiduran, bangun tidur udah azan, main wudhu langsung sholat. Di sholat inget loh, saya kan belum mandi tadi. Nah, gimana ya, harus diulang. Wa fi suratin nisyan yusabu ala qasdihi duna fi'lihi, dan dalam gambaran lupa dari bersuci ia tetap diberi pahala atas maksudnya, bukan atas pelaksanaannya. Kalau urusan pahalanya Allah yang tahu. Saya lupa tadi belum bersuci, belum mandi atau belum wudhu udah sholat, gimana? Ya niatnya diberi pahala, tapi pekerjaannya nggak dikasih pahala. Kenapa harus diulang gitu loh? Karena pekerjaannya, sholatnya nggak dihitung sah, tapi niatnya ya udah dikasih pahala oleh Allah. Itu Allah yang urus niatnya bagaimana, karena kita kan nggak tahu tentang niatnya. Illal qira'atu wa nahwuha mimma la yutawaqqafu ala wudhu'in fayusabu ala fi'lihi aidzon, kecuali pelaksanaan surat Al-Fatihah atau yang semacamnya dari berbagai perkara yang tidak tergantung kepada wudhu, maka akan diberi pahala atas pelaksanaannya juga. Belum mandi besar atau belum wudhu, tahu-tahu sholat, dalam sholat ada bacaan tasbih, ada bacaan Fatihah, maka bacanya Fatihah tasbih tetap dikasih pahala walaupun sholatnya nggak sah gitu loh. Kenapa? Karena membaca Fatihah dalam keadaan apapun selain kamu itu dalam keadaan yang diharamkan membaca, maka ya diberi pahala, kecuali kamu dalam keadaan nggak boleh baca Fatihah tuh. Maka ketika membaca gimana? Dosa hukumnya, junub, nggak boleh baca tuh. Selain itu baca Fatihah bagaimana? Diberi pahala walaupun itu sholat yang sholatnya itu nggak sah. Summa in kana junuban lam yusab alal qiraati fil akrob. Adapun kalau dia belum junub, maka ya Fatihahnya nggak dikasih pahala. Kalau kecuali belum wudhu doang, lupa wudhu, maka Fatihahnya dikasih pahala. Tapi kalau belum junub, ya Fatihahnya nggak dikasih pahala, tapi niatnya tetap dikasih pahala. Wa amma faqidu tahurain fala yustaratu taharatu fi haqqi ma'a wujubil i'ada alaihi. Adapun orang yang tertiadakan dua alat bersuci, artinya nggak ada air, nggak ada debu, maka disyaratkan bersuci bagi hak dirinya disertai wajib mengulang sholat atasnya. Artinya sholatnya apa? Hormatil waktu. Lah kalau jadi imam gimana nih? Kalau kamu sendiri kan tinggal ngulang, kalau jadi imam gimana? Jadi imam begitu salam
ingat tanya belum junub. Hah? Nggak usah diumumin, nggak usah. Wah, saudara-saudara tadi saya lupa. Nggak usah lu umumin, udah biarin aja. Makmumnya biar ente buat ente aja diulang, diulang, mandi terus diulang. Nggak usah teriak diumumin ke yang lain gitu loh. Nah kalau bedanya lagi kalau Jumatan. Kalau Jumatan karena wajibnya berjamaah. Kalau imam nggak sah gimana? Ya makmum nggak sah semua. Beda sama sholat jamaah. Kalau makmumnya kok batal ya nggak kaitan sama imam batal, nggak kaitan sama makmum gitu loh. Imamnya batal, makmum ikut batal ya enggak, urusannya sendiri-sendiri kecuali sholat Jumat. Jadi wajib kita ingat tentang wudhu. Nah kalau ingatnya bagaimana? Ingatnya gampang. Kalau kamu punya wudhu atau enggak, kamu ingat nih, saya udah wudhu atau belum ya gitu. Kalau udah wudhu atau belum, berarti yang diingatan kamu belum wudhu. Itu ambil begitu. Beda sama saya udah batal atau belum ya. Beda nih. Berarti yang diingatan kamu sudah wudhu tadi, cuma lupa udah batal atau belum gitu loh. Kalau udah batal atau belum, hitung belum gitu sholat gitu aja. Kalau udah wudhu atau belum, hitung belum wudhu gitu. Jangan udah. Jadi tinggal ambilnya yang mana nih? Yang kamu ingat apa tadi? Saya belum wudhu ya apa sudah ya? Ya wudhu. Berarti yang diingat kamu belum wudhu itu namanya. Beda sama saya udah batal atau belum, udah kencing atau belum, udah nyenggol perempuan atau belum. Oh belum, sholat gitu loh. Jadi cara ngingetnya begitu. Beda sama junub. Kalau junub, kalau lupa memang namanya sudah terlalu panjang tidurnya berarti. Ya, jadi wajib atau syarat wajib yang pertama adalah berwudu atau suci dari dua hadas. Hadas kecil dan hadas besar. Terus yang kedua suci dari najis atau haratu anin najasah. Suci dari najis. Allati la yu'fa anha, yang maksudnya najis itu tidak dimaafkan padanya. Beda sama najis yang dimaafkan. Nah, ada najis yang dimaafkan, ada pula yang tidak dimaafkan. Contoh seperti suci pada pakaiannya, suci pada badannya, suci pula pada tempatnya. Ini harus dijaga nih. Badan, pakaian, tempat itu semuanya harus suci. Kalau ada yang najis ya nggak sah sholatnya. Pakaian itu apa saja masuknya? Ya semua yang dikenakan, peci, pakaian, apa jubahnya, sarungnya, semua yang dipakai itu yang nempel dengan anggota badannya. Atau tongkat, sama nih, yang dia pakai untuk menyangga dirinya waktu sholat. Termasuk apa yang berkaitan dengan dirinya itu termasuk pakaian. Ataupun benda yang bersambung dengan dirinya. Bersambung itu kayak sorban panjang, maka nggak boleh kena najis sorbannya. Kalau sorban kena najis gimana? Ya kamu ikut najis karena pakaiannya menyatu dengan badan kamu. Atau kalau kiai dulu nyontohin ada benang, satu benang aja, nggak usah sorban kegedean, benang aja satu. Benang pakaian kamu ada yang copot atau manjang gitu, nempel ke najis ngelawer,
membatalkan sholat. Jadi sholatnya jadi nggak sah karena dianggap membawa najis. Jadi pakaian termasuk, sorban termasuk. Makanya orang-orang dulu para habaib khususnya dari Hadramut kalau sholat keseringan sorbannya malah taruh di bawah gitu loh. Kalau orang sini kan sorbannya malah pakai gitu loh. Kalau sono enggak, malah ditaruh di bawah. Tanya kenapa kok begitu? Ikutin aja gitu doang, repot ya. Karena saya lihat kakek saya begitu gitu doang. Waktu saya tanya, ikutin aja. Nah, kan memang kadang orang sholat pakai sorban kan ribet, jaga sorbannya biar nggak jatuh, jaga betulin lagi, jadi konsentrasinya jadi rusak gitu loh. Maka yang dipilih mendingan sorban di bawah, udah nggak usah ribet masalah sorban kan. Terus badan, apa badan yang harus dibersihin? Ya semua anggota badan termasuk hidung, mulut, mata. Ini nggak boleh ada yang najis, maksudnya nggak boleh ada yang ketempelan najis. Atau sampai rambut kamu nggak boleh ada yang bekas najisnya, atau ada bekas sesuatu yang membawa najis, baik nanti najisnya besar atau kecil. Najis itu ada najis besar dan najis kecil nanti. Terus juga tempat juga diperhatikan, yaitu ruangan yang nempel dengan badan kita atau pakaian kita. Sejadah kan kita berdiri di atasnya kan, maka tempat kaki kita harus tempat yang suci. Nanti waktu kita sujud, pakaian kita akan nempel tuh. Itu nempelnya pakaian harus tempat yang suci. Jadi tempatnya harus diperhatiin. Ini tempat saya sholat, sekitarnya akan jadi tempat nanti sujud saya, tempat tangan saya, tempat pakaian saya harus suci semua tuh. Nah kalau tahu-tahu ada tai cicak di situ, di sejadahnya gimana? Ya jangan sampai kena, loncatin aja. Kalau kamu kok pakaiannya kalau kamu sholatnya itu cukup satu sejadah, maka ya sekiranya sujud nggak kena, sekiranya waktu duduk juga nggak kena, nggak ada masalah. Bukan sejadahnya ada tainya najis semua, ya enggak. Yang najis ya bagian situ yang kamu nggak boleh kena tuh. Jangan sejadah kena tai cicak semua, sejadah dicuci semua, ya ribet begitulah. Jadi tempatnya juga harus suci, atau tempatnya harus nggak ada najis. Nah kalau ada najisnya gimana di situ? Ya gelarin aja pakai apa di atasnya, nggak usah ribet gitu loh. Asal itu tempatnya kering gitu kan. Nah najisnya yang penting nggak terkena langsung sama ente. Umpamanya kok kayak di mana, di Hong Kong, di tempat TKW sono orang sholat sampai ada di kamar mandi. Kenapa? Karena nggak boleh sholat di sono. Tawan sholat, wah dipecat. Tawan sholat sampai bela-belain sholatnya di kamar mandi. Gimana? Ya sudah darurat gimana? Yang penting kering, kasih gelaran, kasih sholat situ aja sudah. Jangan ada najisnya yang kamu injek maksudnya. Nah kalau saya sholat di tumpukan tai tapi kering gimana gitu, tumpukan tai tapi kering lagi. Makanya najis hukmiyah ya. Pakaian kamu buka taruh di atasnya sholat gitu aja, mendingan kamu telanjang daripada tempatnya ini najis. Korbankan pakaiannya, gelar buat sholat di situ. Yang penting jangan di masjid begitu sholatnya begitu di masjid. Jadi najis itu ada 4 bagian. Kalau dalam orang-orang ahli fikih ada 4 bagian. Ada najis yang pertama macamnya
najis yang tidak dimaafkan apabila terdapat dalam pakaian dan air. Kalau ada di air ya nggak sah, ada di pakaian juga nggak sah. Kayak apa? Ya hewan, bangkai. Nanti kok bawa bangkai ke pakaian kamu di kantong, ya nggak sah sholatnya. Atau ada bangkai hewan yang berdarah masuk ke air, ya nggak sah. Ini najis yang nggak dimaafkan nih, ke pakaian yang nggak dimaafkan, ke air juga nggak dimaafkan. Atau ketetesan kencing, airnya kena kencing, pakaiannya kena kencing, itu nggak dimaafkan. Maka yang bagian pertama ini orang udah pada tahu, karena ini hak najis secara umum gitu loh. Najis secara umum, kalau itu kena di air maka dia nggak jadinya air najis, kena di pakaian jadi pakaian najis. Kayak darah yang banyak, kena kencing, kotoran. Ya kalau darahnya masih dimaafkan, nanti ada di sini. Yang kedua, najis yang dimaafkan di pakaian dan di air, yaitu najis yang tidak bisa dicapai oleh mata, kecil sedikit, nggak sampai kelihatan gitu loh. Ini kecipratan nih, mana sulit dideteksi, ya dimaafkan. Kecuali bisa dideteksi, kelihatan, nah itu langsung diperhitungkan. Kalau nggak bisa kelihatan, cipratannya nggak nyata, maka nggak diperhitungkan. Yang ketiga ada lagi najis yu'fa anhu fi thawb dunal ma, yaitu terdapat di pakaian dimaafkan namun tidak dimaafkan kalau kena air. Nah, gitu nih. Jadi kalau najis itu nempel ke pakaian kamu nggak apa-apa. Kalau nempel ke air najis, nggak bisa, nggak dimaafkan. Yaitu darah yang sedikit. Darah nyamuk, atau kamu kecepretan darah apalah lagi motong ke apa, tapi sedikit, maka itu dimaafkan. Kenapa? Karena mudah menjaga air daripada menjaga pakaian gitu loh. Kalau air kena darah, tutupin aja baknya kan selesai. Kalau pakaian gimana nutupinnya, kan susah. Jadi lebih susah menjaga pakaian. Nyamuk lagi nyender atau nempel, ada nyamuk mati, aduh, kalau sedikit dimaafkan. Nanti ukuran sedikit itu apa? Ini ulama beda-beda tuh. Ada yang ukurannya nanti segede uang logam, ada yang segede kuku, ada yang penting kelihatan, macam-macam ulama. Ada yang segede telapak tangan. Jadi ukuran najis yang kelihatan itu kayak apa nih, nanti ada apa pendapat ulama yang berbeda-beda masalah itu. Jadi kalau yang seperti tadi, darah yang apa sedikit itu dimaafkan di pakaian, tapi enggak dimaafkan kalau netes ke air. Alasannya lagi juga li'anna kathrata ghusli thawb tublih, karena kalau di pakaian itu sering dicuci lagi, ini lama-lama bosok pakaiannya, cepat rusak. Asal kena yang dikit najis, cuci semuanya, cuci lagi, wah bisa belel pakaiannya langsung. Maka dengan alasan itu diantaranya itu dimaafkan apabila jumlahnya sedikit. Bukan bangkainya, bukan, tapi apa? Darahnya. Kalau bangkainya nggak dimaafkan. Kalau bangkai bahaya, bangkai nempel di pakaian kamu gitu, nggak dimaafkan. Ya. Dan termasuk dari bagian ini apa? Seperti
cipratannya air ketika kamu kencing atau cebok. Kamu kencing, waktu cebok airnya nyiprat, kadang ke kaki kamu, nyiprat ke pakaian kamu. Maka asal yang nyiprat bukan kencing kamu dimaafkan gitu loh. Kan yang nyiprat kan air cebokan kamu, bukan air kencingnya gitu loh. Kencingnya sudah aman, tuntas kencingnya, cebok. Pas cebok ada yang nyiprat, maka cipratannya itu dimaafkan. Kalau kena pakaian, kalau kena badan gitu loh. Kalau kena air gimana? Enggak dimaafkan. Kalau airnya sedikit, ada ember di situ, kena cipratan kamu, ya enggak sah. Tapi kalau cipratannya kena pakaian kamu, kena kaki kamu, itu masih dimaafkan. Jangan ragu. Waduh, kecipratan semua, pulang, wah repot udah. Ya, jadi itu dimaafkan. Kenapa? Karena sulit menjaganya. Coba gimana caranya cebok yang nggak nyiprat gitu loh. Hah? Kan susah deh. Caranya cebok biar airnya nggak nyiprat kan susah. Kalau pengen cebok nggak nyiprat, ya berendam di kali, nggak nyiprat itu. Kalau kamu di WC, kamu siram ya mesti nyiprat. Tinggal caranya lah. Orang dulu kalau kencing itu hati-hati, gimana kencingnya itu nggak sampai kena ke badannya, nggak sampai kena ke kakinya. Itu cara kencing yang baik begitu. Nah, kalau kita kencing kok sampai kena kaki, kena kayak anak kecil, masih belum bisa jaga dirinya dari najis. Jadi usahakan kencing itu nggak kena ke kaki kita, nggak kena ke badan kita. Jadi orang dulu seringan nangkring tuh, ada kalau punya kamar mandi, entah itu nanti ada kloset yang gede atau dia bikin tangkringan, dia nangkring di atasnya terus kencing, hingga sampai tetes terakhir itu nggak nyiprat ke atas. Tapi kalau sejajar sama dia, ya pasti kena ke kakinya. Kecuali di kloset ada lekokannya, nanti sampai tetes terakhir kan nggak kena tuh. Nah, kalau kamu kencing di luar, aturannya gimana? Gali tanah, jongkok, tanah digali, ya kencing tuh, hingga tetesannya nggak kena ke kaki, nggak kena ke kucing berak. Kalau lo kucing aja kencing aja, nggak usah berak di situ. Kalau berak jangan di situ. Kalau kencing, kalau yang sering kan kencing mepet tembok, mepet pohon. Siapa biasanya? Supir. Supir cari tembok mepet, rusak. Atau ada pohon mepet, rusak. Itu gimana mau ceboknya begitu terus ya? Ya, jadi ada yang dimaafkan di pakaian, di badan, tapi nggak dimaafkan di air. Kalau tetesan itu cipratan kamu kena ke air, ya airnya yang sedikit jadi air yang najis. Sampai keringat keringat yang ngalir dari pantat sampai kena ke sarung sampai basah. Asal kamu yakin itu bukan kencing, maka dimaafkan gitu loh. Jadi jangan mempersulit diri. Kadang orang was-was. Duh kena ini loh, aduh kena. Air kencing bukan beres. Gitu loh. Yang nyiprat apanya? Air cipratannya apa air kencing kamu? Air kencingnya ya ganti. Oh, yang nyiprat air ceboknya yang dimaafkan gitu loh. Jadi tinggal ukurannya yang nyiprat apa? Menghilangkan was-was. Jangan sampai gara-gara itu jadinya kita was-was. Oh, mau sholat gimana nih?
Lah beda sama celana dalam. Itu kalau sampai ketetesan ya sudah, itu dibuka, nggak bisa. Beda kalau cuman basahnya bekas ceboknya, nggak ada masalah. Kalau kalau basahnya itu ada tetesan kencingnya ya najis. Celana dalam basah semua, tapi kena siraman kencing kamu apa cebokan kamu ya nggak apa-apa gitu loh. Ceboknya ribet namanya begitu. Pas nyiram senggol, aduh kena basah, semua nggak ada masalah, yang penting jangan kena kencing gitu loh. Ini biar hilang was-wasnya tuh. Kadang kita di jalan, kadang di mana. Kalau ketetesan nggak ada masalah. Kalau sampai apa netesnya air kencing itu bermasalah. Terus yang keempat adalah yu'fa anhu fil ma' duna thawb, yang dimaafkan di air tapi enggak dimaafkan di pakaian. Najisnya kalau kena air dimaafkan, kena pakaian kayak apa? Kayak hewan atau bangkai yang tidak mengalir darahnya, walang atau kutu, ulet, kok mati di air, dimaafkan tuh, diambil. Tapi kok masuk kantong kamu baju, nggak dimaafkan. Semut, nyamuk masuk kantong kamu nggak dimaafkan gitu loh. Ikan teri yang kecil tuh nggak dimaafkan, walaupun kecil gitu loh. Tapi kalau ke air gimana? Oh nggak apa-apa. Kenapa? Kan hewan air bangkai nggak mati, nggak apa-apa bangkai kan, nggak najis bangkainya kan. Nah, kalau masuk pakaian, najis jadinya. Ya kalau di air nggak apa-apa dia. Lah kok di pakaian najisnya kenapa? Karena ada tainya. Boleh kan? Ya kan. Kalau bangkainya nggak najis, tapi kan ada kotorannya di situ. Kotorannya yang najis gitu loh, bukan. Semuanya, apa? Pas makan itu kan semuanya. Makan. Kotorannya juga dimakan kayak teri. Kalau makan nggak ada masalah, kan di dalam juga kumpul sama yang lain ya biarin aja. Ada kawannya di dalam mah. Ini masalah yang di luar gitu loh. Kalau nempel ke pakaian, maksudnya terinya itu sisa ketinggalan gitu loh, atau loncat satu ke kantong kamu, ke bawah sholat, nah itu bermasalah tuh jadinya. Jadi kalau dimakan ya nggak apa-apa, dimakan mah tinggal ditelan aja udah. Kenapa kok dimakan nggak apa-apa? Karena sulit membersihkannya. Lah itu mau bersihin gimana coba? Dia bersihin, ikan-ikannya bersih semua, nggak ada. Jadi sulit bersihinnya. Jadi dimaafkan di mana? Di air, tapi nggak dimaafkan di pakaian. Jadi kamu tahu ukurannya nih, mana yang dimaafkan di pakaian, tapi nggak dimaafkan di air. Ukurannya apa sih? Ukurannya kesulitan menjaganya gitu loh. Karena sulit menjaganya maka dimaafkan. Yang penting jumlahnya sedikit gitu. Maka terus khatimah, ada perkataan nih dari qala Syihab al-Ramli, dari Imam Ramli fi syarhil Mandumah Ibnul Imad wa yu'raful qillata wal kathratu bil adah. Kata beliau, dapat diketahui hal yang sedikit dan yang banyak itu dari kebiasaan. Nah, standarnya apa sih? Oh, ini kalau sedikit nggak apa-apa,
Kalau banyak nggak boleh. Nah, sedikit ini ukurannya apa? Banyak ini ukurannya apa? Maka kata Imam Romli, sedikit itu adalah yang kita ukurannya disebut itu sulit menjaga diri kita atau pakaian kita dari perkara itu. Maka ukurannya ada najis yang disebut najis yang banyak, ada najis yang disebut najis yang sedikit. Yang sedikit yang bagaimana? Yang dimaafkan. Yang banyak enggak dimaafkan. Kayak darah tadi sedikit dimaafkan. Kalau banyak ya enggak dimaafkan gitu loh. Kok pakaian kamu kena darah banyak ya enggak dimaafkan. Atau celana kamu kena darah banyak enggak dimaafkan. Tapi kalau sedikit ya karena sulit menjaga dari hal itu maka dimaafkan gitu loh. Maka dikatakan wakila, ini perkataan nih, najis yang banyak itu adalah najis yang dapat terlihat jelas oleh matanya orang yang melihat tanpa berpikir. Ketika lihat tahu kotoran nih, ketika lihat tahu kencing nih, tanpa mikir lagi maka disebut najisnya najis yang banyak. Tapi kalau kita lihat apa ya, nah ini termasuk sedikit gitu loh. Ini ada kil pendapat ulama memutuskan demikian. Jadi ukurannya apa? Dohir, yadharu linadir. Dohir atau kelihatan bagi orang yang melihatnya, nggak usah pakai kacamata, nggak usah pakai jelas. Oh ini toh. Beda lagi kalau nggak kelihatan, nggak jelas. Kayak apa? Ada tai cicak tiba-tiba nempel item-item di tangan kamu atau tempat, terus kamu lihatin ini tai apa bukan. Nah lain nih, itu termasuk dimaafkan, kecil nggak kelihatan gitu loh. Kecuali asal lihat, kotoran cicak nih, harus diambil, buang, bersihkan, termasuk besar gitu loh. Ini ada pendapat ulama demikian. Wakil anahu mazada ala dinar, mengatakan lagi yang sedikit, yang banyak bagaimana? Seukuran dinar. Dinar itu kan gede, mata uang dinar. Jadi kalau najisnya segede itu baru dihitung banyak, besar nggak dimaafkan gitu. Di bawah itu sedikit. Nah, ini ada lagi pendapat demikian. Ada lagi innahu kafun fasaidan, bahwa najis yang banyak itu ukurannya apa? Setelapak tangan atau lebih, segini baru namanya najis yang banyak. Darahnya segini baru disebut banyak, atau darahnya semata uang disebut banyak. Kalau di bawah itu dihitung sedikit gitu loh. Jadi ukurannya, cara ngukurnya begitu. Ada yang mengatakan seukuran telapak tangan, ada yang mengatakan ini apa, beda-beda. Ada yang mengatakan melebihi kuku. Kuku mana? Kuku sini apa jempol apa, kan repot. Kuku mana nih? Jempol kaki apa jempol tangan? Ntar gedenya nggak jelas lagi. Ini beda-bedanya ukuran, ulama menentukan keadaannya. Dinar, seukuran dinar juga beda-beda. Ada dinar Mesir, ada dinar sini, nanti ada yang gede, ada yang kecil. Kayak seukuran kukunya kuku mana nih? Kuku jempol, kuku kelingking, kuku nggak jelas juga gitu loh. Ya, jadi apa yang mau kita ambil ukurannya mana? Boleh kamu pakai yang mana saja, yang penting ada pendapat dari para ulama. Ini ukurannya sedikit nih, nggak apa-apa, dimaafkan. Karena apa? Kata ulama ada yang mau ngomong sedikit itu ukurannya ini gitu loh.
sekuku, atau yang kelihatan jelas, atau tinggal nanti pakai pendapatnya. Ini syarat yang kedua, yaitu menjaga apa? Tempat pakaian badan dari najis. Kalau sampai terkena gimana? Nggak sah sholatnya. Bukan batal wudhunya, bukan. Ada orang kalau kena najis batal wudhunya, enggak, sholatnya nggak sah. Wudhunya ya nggak ada urusannya. Tinggal gimana? Bersihin najisnya, sholat lagi, gitu loh. Begitu sholat, takbir, ada tai cicak, diapain? Buang. Bisa langsung segera kalau lama dihitung tertempel najis, buang. Buangnya jangan ke orang. Buang ke orang nggak cari ribut. Tempatnya sapnya kan ini ke depan. Salah. Ke bawah kita sujud ke dina lagi. Pokoknya kalau nggak kamu buang gimana? Ya najis. Kalau di pakaian gitu loh. Beda kalau di air. Jadi ada yang dimaafkan di pakaian, tapi nggak dimaafkan di air. Dimaafkan. Jadi kalau masih kayak ketika baru nempel pakaian kamu, kok sorbannya nempel, ya tarik langsung gitu, jangan sampai dilamain. Makanya masalahin juga kadang anak kecil tuh, anak kecil yang belum sunat kadang dimasalahin tuh, kan bawa najis dia, kok sholat masuk ke soft gimana, nempel sama yang lain. Ada yang menghitung yang nempel dia terhitung kena najis. Kayaknya anak yang dibawa ke masjid itu harusnya bagaimana? Yang sudah sunat, nggak ada kulupnya tuh, maka dia akan aman membawa najis untuk yang lain. Nah, kalau masih ada kulupnya gimana? Nah, ada ulama berpendapat mengatakan kulupnya itu mengandung najis, maka ketika dia sholat di tengah-tengahnya orang jamaah, nanti yang nempel sebelahnya ikut najis, nempel najis kecil nih. Karena dia najis, dia nempel sama yang lain, najis. Jadi sesoft bisa najis semua tuh. Karena berkaitan sama satu orang yang najis. Makanya, kalau masih kecil taruh di pojok, sama mau di pojok mau di tengah sama. Karena dia bawa najis. Ada lagi mengatakan, nggak apa-apa, nggak kelihatan najis di dalam. Sama kayak perut ente juga najis semua dalamnya. Apa ini terbatal, begitu loh. Kan di dalam itu kan maksudnya belum keluar. Kalau itu kan najis sisa, najisnya sisa air kencing gitu loh. Dia kencing karena nggak bersih, nggak tuntas, tersisa di kulupnya, maka nyimpan najis gitu. Bukan belum keluar, itu hasil keluarnya. Kalau belum keluar, sini ini belum keluar gitu loh. Walaupun dia udah cebok gitu. Siapa? Ya, anak kecil yang Iya, kalau ceboknya anak kecil yang belum sunat harus dikeluarin baru bisa bersih tuh. Kalau cuma di kulupnya aja nggak bisa, tetap ada tersisa di kulupnya. Makanya dianjurkan orang itu sunat dulu baru. Lah kalau udah sunat boleh ikut sholat? Nggak boleh. Yang penting syaratnya udah sunat, sudah bisa wudhu sempurna, nah, baru boleh masuk soft. Kalau nggak masuk soft bagaimana? Nanti bisa biar nggak ada khilaf membatalkan wudhunya yang lain. Maka anak kecil kasih soft sendiri mana belakang, nah, soft sendiri tuh anak kecil semua. Jadi kalau mau ngajak mereka latihan sholat, ngajar sholat, nah bikin soft sendiri untuk mereka satu baris. Ini juga harus kita perhitungkan, jangan terus ngomong anak kecil nggak boleh ke masjid, jangan. Justru dunia ini akan jauh dari kiamat kalau masih ada suara anak kecil di
masjid, ada diajak untuk taklim, diajak untuk belajar, sudah nggak ada teriakan anak kecil, wah bahaya ini masjid kok nggak ada yang ngisi anak generasi mudanya, nggak ada anak-anaknya. Tapi dijaga, yang penting jangan sampai membuat keributan. Orang tuanya jangan, kalau mau main ke masjid nanti jangan, lo namanya ngajarin rame itu. Di rumah nggak boleh main, kalau mau main nanti ramenya di masjid aja. Berat begitu. Nah, kalau ente kalau marahin orang, marahin anak begitu mestinya. Kayak dulu apa riwayatnya Imam Masjidil Haram siapa? Sudais. Waktu masih kecil nakal sama emaknya dimarahin, lu cabut ke Masjid Haram jadi imam sana lo. Masih kecil itu jadi imam beneran sekarang. Itu kecilnya dimarahinnya begitu gitu loh. Kalau itu kan enggak ke hutan loh mati. Iya jadi Tarsan anaknya. Anak setan. Anaknya sendiri juga anak setan kan repot. Berat ya begitu. Jadi itu caranya ngukur najis ya. Terus yang ketiga nutup aurat. Syaratnya harus nutup aurat, nggak boleh terbuka auratnya. Nanti aurat macam-macam nih, beda-beda aurat itu. Laki-laki, perempuan, beda penutup auratnya. Budak sama orang merdeka, beda cara nutup auratnya. Ini nanti aurat sholat ada beda-beda keadaannya. Dengan apa nutup aurat? Bijirmin, harus dengan jirim. Benda tahirin yang suci, yamna'u ru'yatu launil basyarah, yang mencegah terlihatnya kulit kemanusiaannya. Nanti kalau pakai pakaian tapi transparan gimana? Ya nggak boleh. Harus pakai pakaian yang tertutup kulitnya, nggak terlihat kulit kemanusiaannya. Kan sekarang lagi macam-macam pakaian, ada yang kayak janda kembang tuh, bolong tengah. Janda bolong ada kan ya, janda bolong. Kalau kena hujan itu luntur gitu. Luntur ada lagi. Pakaiannya luntur jadi Transparan. Selagi belum transparan boleh. Ya. Kalau sudah transparan nggak boleh, karena nggak boleh sampai terlihat kulitnya. Terlihat kulitnya dalam keadaan apa? Jarak pandang orang dialog. Orang dialog itu ya semeter lah. Ya. Kalau semeter kok kelihatan, maka termasuk itu nggak sah untuk sholat. Atau pakaiannya bolong, umpamanya. Yang bolong itu sampai kelihatan kulitnya. Kalau bolongnya kecil gimana, Beb? Ukurannya tadi jarak dialog kelihatan nggak itu, gitu loh. Kalau kira-kira oh ini kalau saya pakai depan orang kelihatan nih kulit saya, nah, berarti termasuknya lubang yang nggak dimaafkan. Ya, suci juga mencegah dari apa? Terlihatnya warna kulit. Artinya nggak bisa tahu tuh nih kulitnya warnanya hitam atau putih atau apa, nggak tahu. Ketika kita pakai pakaiannya apa? Pakaiannya putih, nggak kelihatan kulitnya, atau pakaiannya hitam, nggak kelihatan putihnya. Maka bagi siapa nih yang nutup aurat? Liqadirin alaihi, bagi yang mampu. Enggak cuman haji doang lo yang mampu. Sholat juga kalau lo mampu, nggak bisa beli pakaian tetap wajib sholat gitu loh. Bukan terus gua mah nggak bisa pakaian, ya nggak bisa, wajib sholat gitu loh. Walaupun kamu apa nggak mampu beli pakaian. Jadi bagi yang mampu wajibnya nutup aurat. Yang mampu maka harus mengadakan itu. Gimana caranya? Walau bi'arotin,
bi'arati, walaupun caranya dengan pinjem. Gua pinjem sarungnya ada enggak? Ada bro. Nah, pakai dah. Sarung saya najis nih. Sarung saya enggak ini nih. Saya pinjem sarungnya ya. Oh ya pakai. Walaupun harus pinjem. Au ijarah atau nyewa. Berapa sejam sarung lu gua sewa dah? Kagak. Gua beli enggak. Sialan memang. Ya nggak bisa, nggak boleh. Kan terserah dia mau dijual boleh, nggak boleh disewa. Mau dipinjem nggak boleh, kamu nggak bisa maksa. Lu pelit lu sama orang, ya nggak bisa lo marah-marah, terserah dia. Barang-barang dia. Kalau kamu nggak dipinjem bagaimana? Minjem nggak bisa, nyewa nggak bisa, beli nggak punya duit nggak ada. Ya udah nggak usah pakai ya sholatnya gitu, sesuai dengan kewajibannya. Walaupun sholatnya harus di tempat yang sepi ataupun di tempat yang gelap gitu loh. Ini sholat gitu loh. Artinya bagi yang punya pakaian apa yang punya kemampuan wajib mengadakannya. Beda sama yang enggak, pinjem enggak bisa, beli enggak punya duit. Nah, itu mau gimana? Enggak sholat, parah. Wal wajibu satruha min a'la wa jawanib. Yang wajib ditutupi itu aurat bagian yang mana? Yang penting enggak kelihatan dari atas dan semua sisi yang lainnya. Beda dari bawah. Dari bawah enggak apa-apa kelihatan. Kamu sholat lantainya kaca, terus brondolnya kelihatan, masya Allah. Kamu sujud, nggak apa-apa sah, karena nggak diukur dari bawah, ukurannya dari atas. Kalau nutupin dari bawah ya susah, nanti harus pakai brongsong, harus pakai semacam-macam lah. Kalau nggak di brongsong gimana kalian? Nah yang bermasalah bagaimana kalau kelihatan dari atas? Kok dari atas gimana? Umpamanya kamu ruko, pakaiannya kendor, pakaiannya dombrang-dombrang tuh, gamis dombrang, nggak pakai celana dalam sekalian, nggak pakai celana panjang, nggak didobelin, terus pas ruko orang lihat, waduh bro, bagaimana bro, nggak sah tuh. Atau kelihatan sisi lain, apa pas ngangkat tangan kegedean, kelihatan sampai nggak sah gitu loh. Jadi nggak boleh kelihatan dari sisi lain, dari atas nggak boleh, samping-samping nggak boleh, beda dari bawah. Perempuan juga begitu. Kalau nanti apa ukurannya nggak boleh terlihat dari atas, dari samping nggak boleh kelihatan semuanya. Kalau kelihatan gimana? Ya nggak sah, sama aja belum menutupi aurat. Maka apabila kamu nutup falau kanat bi haitsu tara lahu aw li ghairihi fi ruku'in aw sujudin min tuqihi masalan li sa'atin batolat wa illam tara bil fi'li. Udah ini kan tadi kalau kelihatan apa? Dari arah ruku' atau waktu sujud, dari arah kerah bajunya kelihatan yang lebar, maka enggak sah salatnya. Begitu pula wa kadza laukana zailuhu qasiran bihaitsu law raqa'a yartafi'u an ba'dihha. Begitu pula keadaan ujung pakaiannya yang pendek dengan sekiranya kalau ruko maka ngangkat. Nah, pakaian sekarang tuh. Cingkrang, kaos jangkis, celananya melorot,
udah belahannya pantat kelihatan. Kalau pantat hari wajib. Apa nggak rusak itu gimana coba? Batal tuh. Batal sholatnya, nggak sah. Kalau dia jangkis, celananya Keloloran. Nah, yang harem yang pakai pakaiannya rukuhnya apa? Rukuh pisahan tuh sering tuh. Rukuhnya atas bawah. Pas rukuh bermasalah juga kadang kalau kecilan. Kalau pas ngangkat naik ke atas. Nah, itu juga bermasalah. Makanya hati-hati kalau nutupin aurat, jangan sampai jadi kita juga pakai pakaian yang hati-hati, jangan sampai pakai pakaian begitu, bisa membatalkan sholat kita. Maka apabila tidak langsung diperbaiki, maka sholatnya batal. Kalau pas kok kena angin, gimana? Ya nggak apa-apa, pegang tutupin, jangan biarin aja lah. Ya nggak sah, batal sholatnya. Lu kena angin didiemin aja, pegangin biar sekiranya langsung segera dikembalikan. Jadi kalau ada orang sholat di atas kelihatan dari bawah, itu nggak ada masalah. Maka kata qala asyibra misli fi khasyiyah ala nihayah al-Ramli, berkata Imam Asyibra Misli dalam kitabnya Khasyiyah, dan beliau menjelaskan dari kitab An-Nihayah karya Imam Ar-Ramli bahwa disunahkan orang yang sholat itu pakai pakaian yang terbaik, pakai pakaian yang bersih, yang indah, yang mahal gitu loh. Kalau punya, artinya di antara pakaian kita yang paling mahal yang mana? Itu yang kita pakai sholat. Nah, kita kan enggak yang paling mahal buat ketemu Pak Presiden, buat ketemu Pak Gubernur. Boleh enggak, Beb? Boleh, enggak ada masalah. Yang penting juga punya pakaian yang lain yang baik untuk sholat. Ada kalau di Hadramut, di Pekalongan memang sudah turun temurun kayak tempatnya Habib Ali bin Ahmad. Itu pakaian dari kakeknya. Kalau sholat Id, sholat dipakai. Kenapa? Jelas halalnya, jelas baiknya, jelas gitu loh. Tapi kan sudah lama, oh nggak ada masalah. Ini terjaga pakaian-pakaian ini khusus, hingga diwariskan turun temurun. Kenapa? Jelas-jelas pakaian yang istimewa gitu loh. Maka disunahkan memperhatikan itu semua dan dianjurkan dapat memperindah diri yang menurut kebiasaan, walaupun lebih dari 2 jenis pakaian dan memakai celana, nggak ada masalah, sunahin tuh. Artinya pakai gamis, pakai jubah, atau pakai sarung, pakai koko. Ini pakai 2 jenis nih. Tambahin lagi pakai celana pangsi, tambahin lagi pakai sorban, boleh. Malah itu dianjurkan agar memperindah. Baru wiya an Malik ibnu Atahiyah, diriwayatkan dari Sayyidina Malik, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala innal arda tastaghfirul musalli bisarawil. Sungguhnya bumi memohonkan ampun untuk orang yang sholat dengan dilengkapi memakai celana-celana. Bumi ikut mintain maaf, gitu loh maksudnya. Ikut mintain ampunan bagi orang yang sholatnya
pakai celana, maksudnya nutup pakai celana dalam atau pakai celana pangsi atau pakai celana pendek, yang penting nggak gerandul gitu loh. Kalau gerandul gimana, Beb? Boleh, nggak ada masalah, tapi nggak mendapat keuntungan dimintakan ampun oleh bumi. Dan wa aula satril qamis, dan yang paling utama untuk menutup aurat apa itu? Gamis ma'asarawil, disertai celana. Kalau gamis sama sarung gimana? Kakak adik. Gamis ya masih bolong, celana apa sarung juga masih. Jadi yang sempurna apa? Gamis sama celana. Yang kedua, gamis sama sarung, kemudian ditambah lagi jubah. Jadi yang pertama utama apa? Gamis sama celana, kemudian gamis sama sarung, kemudian ditambah lagi pakai jubah. Gamisnya tambahin jubah, sarungnya udah pakai jubah, boleh, nggak ada masalah. Ini nutup aurat. Lah kalau saya di sawah gimana? Di sawah namanya adanya drum. Saya mau sholat pakainya drum, masuk drum terus sholat, boleh? Dari atas kelihatan dong, wah rokok gimana kamu? Ya, nggak boleh. Ya, walaupun dari sekitarnya nggak kelihatan gitu. Ya orang dulu ngomong kalau di sawah nggak kelihatan apa pakaian najis, pakai apa? Pakai lumpur. Nah, gitu. Popokin lumpur semua sebuadannya komplit, tutup, sholat. Habis sholat mandi, nah, pakai pakaian lagi. Atau kalau emang senengnya becek-becekan begitu ya pakaiannya aja bersihin, cuci sekalian, basah nggak apa-apa. Sholat pakai pakaian basah emang nggak boleh, boleh aja. Yang penting jangan di masjid, pakai basah ke masjid, ya rame ya begitu. Jadi ada yang harus diperhatikan ketika urusan dengan pakaian atau menutup aurat. Terus arabi istiqbalul kiblah, menghadap kepada kiblat. Ini nanti ada keterangannya di belakang. Kalau auratnya apa? Wanita, auratnya budak, nanti ada di belakang keterangannya. Yang keempat, istiqbalul kiblah, menghadapkan diri kepada kiblat. Aili ainiha, yakinan fil qarbi wa dhannan fil bu'di. Menghadap kiblat itu bagaimana? Secara fisiknya kiblat, secara yakin di posisi dekat. Kalau dalam keadaan jauh, secara prasangka. Kamu sholat dari sini, arahnya mana kiblat? Kemana kiblatnya? Barat. Lempeng nggak tuh? Wah, ya repot, mesti ada lempengnya ente. Barat itu. Iya, baratnya juga ikut pendapat berapa derajat gesernya gitu loh. Kenapa? Karena kita ini nggak di Katulistiwa. Beda sama tempat di Katulistiwa. Katulistiwa itu garis tengah bumi, khot lil istiwa, garis tengahnya bumi, itu pas garisnya Ka'bah. Maka siapa tempat yang melewati garis itu Ka'bah, kiblatnya lempeng doang udah pas, pasti kena lempeng, nggak bakal geser-geser tuh, enak dah tuh. Beda sama tempat yang nggak kena katulis, maka dia harus geser. Kalau dia di sebelah kanannya yang geser ke kiri, kalau di sebelah kirinya yang geser ke. Nah, kita ini di sebelah kiri Katulistiwa. Katulistiwa di mana? Kalimantan, tuh lewat tuh. Pas lurus ya.
itu lurus sampai ke Ka'bah tuh. Sehingga mereka kalau sholat nggak pakai mencong baratnya, lempeng ke barat pas. Kalau kita kan nggak ke barat, nah pakai geser lagi. Gesernya seberapa? Ada tuh ukuran dari para imam kita tentang berapa derajat yang harus. Kenapa? Karena beda-beda. Banten, Jawa, Bali, nanti gesernya juga beda. Semakin jauh ada semakin jarak untuk gesernya. Karena harus menyesuaikan dengan ke arah Ka'bah. La li jihatiha ala sohih, bukan sekedar menghadap ke arah kiblat. Bukan sekedar, yang penting ya harus tahu nih kemana arahnya, harus sesuai. Nanti dhonnya adalah madrunatnya itu ada yang mau disangkakan, ada oh ini toh arahnya. Terus wadzalika bisodrin la biwajhin, menghadap kiblat itu dengan dada, bukan dengan wajah. Nanti sholat ya dadanya ngadep kiblat, bukan wajahnya. Kalau orang yang wajahnya kenger begini gimana? Ya nggak apa-apa, yang penting dadanya jangan kamu ke sono, yang penting jangan. Wajah mah biarin aja ke sono, nggak apa-apa, yang penting dadanya ngadep kiblat. Itu loh. Jadi orang paham wajahnya ngadep kiblat. Enggak perlu wajahnya, enggak, tapi badan kamu atau dada kamu yang menghadap langsung ke kiblat. Lah kalau bagi orang yang enggak mampu berdiri, tetap dadanya, duduk ya dadanya ke kiblat, berdiri ya dadanya ke kiblat. Bagi orang yang berbaring, miring, tetap dadanya ke kiblat. Kalau orang kok di rumah sakit, sholatnya mau berbaring nih, bisa bergerak, bisa miring, maka ya dimiringkan, digeser ke arah kiblat agar dadanya ngadep ke kiblat. Beda sama orang yang terlentang, nggak bisa lagi berbaring. Mana yang ngadep kiblat? Ya kakinya, telapak kakinya yang ngadep ke arah kiblat. Tapi disunahkan atau diwajibkan ditinggikan kepalanya, bisa ngelihat ke arah kiblat. Ini kondisi macam-macamnya orang sholat, semuanya tetap wajib ngadep kepada kiblat. Syarat wajib namanya, syarat sah. Wa hadza indal kalabi wa muradu bin nahri fi qouli ta'ala fasalli li rabbika wanhar. Kata Al-Kalabi, ini kata Syekh, seorang imam, mengatakan yang dimaksud dengan kalimat nahar pada kitab surat Al-Kautsar, inna a'tainakal fasalli li rabbika wanhar. Dia mengatakan wanhar itu apa? Ya ini, dan menghadap kiblat dengan dadamu. Ada mengatakan wanhar itu dan menyembelih kambing waktu hari nahar, lebaran haji. Ini beda-beda ulama ngertiin. Jadi maksud Syekh Kalabi bahwa yang dimaksud dengan wanhar adalah kiblat. Nahar itu adalah menghadapkan dadanya ke arah kiblat. Wal aslu fil istirad dzalika qabla al istima'. Qalu ta'ala fasalli fawalli wajhaka syatral masjidil haram, dan palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Yang dimaksud wajah bukan muka. Nih, kadang kalau orang ngertiin pakai terjemahan ya begini. Yang harus menghadap itu wajahnya lempeng. Kalau orang yang miring gini, ya akhirnya softnya macam-macam tuh. Sono, yang penting wajahnya
rata. Kayak orang berjamaah, yang harus rata itu jempolnya depan rata semua, atau tumitnya rata semua. Tumitnya. Kalau urusan jempolnya di depan rapih memang, di belakang maju mundur begitu nggak jelas. Kalau tumit yang rata, yang maju jempol nggak ada masalah, jempol panjang lebar mah mau sejengkal jempol kamu nggak ada masalah, yang penting belakangnya rata lah, soft begitu tuh. Jadi ngadepnya kiblat itu dadanya, walaupun ayat mengatakan fawali wajhaka, maksudnya adalah fisikmu. Masjidil Haram adalah tanah haram. Yang dimaksud adalah apa? Ka'bah. Yang dimaksud Masjidil Haram adalah Ka'bah. Qala fil misbah qaulu ta'ala fa thamma wajhullah ay jihatuhu allati amarakum biha. Maka ada ayat mengatakan disitulah wajahnya Allah. Ini kadang orang salah paham, disitulah wajahnya Allah. Maknanya apa? Bukan wajahnya Allah di situ, bukan, maknanya arah untuk menghadap Allah gitu loh. Bukan wajahnya Allah ada di situ, Ka'bah. Kadang kan suka begitu orang. Wajahnya Allah tuh di Ka'bah. Jadi kita sholat menghadapnya ke Ka'bah, itu menghadap kepada wajahnya Allah, bukan. An Ibnu Umar anna zalat fi sholati ala rahilah. Sungguhnya ayat tersebut turun mengenai sholat di atas kendaraan. Jadi kalau kamu sholat kendaraan gimana? Yang ngadepnya kemana saja, nggak harus ngadep ke Ka'bah. Maka boleh meninggalkan menghadap Ka'bah, menghadap kiblat dalam dua kondisi. Apa yang pertama? Ketakutan perang, ini akan diserang musuh, maka boleh sholatnya nggak ngadep kiblat. Yang kedua, ketika sholat sunnah dalam perjalanan, maka tidak ada disyaratkan menghadap ke kiblat yang mana saja. Jadi kalau orang di mobil mau sholat, di pesawat mau sholat, di kereta mau sholat sunnah, boleh ngadep kemana saja, nggak ada masalah. Kita dengan sholat fardu, maka dia harus menghadapkan dirinya ke arah kiblat. Ini salah satu dari syarat sahnya orang yang sholat harus menuju kepada kiblat. Dan kamu nggak boleh sholat sebelum tahu arah kiblatnya. Terus gimana? Ya nanya. Kalau nggak tahu gimana? Ya cari tahu nih kemana matahari, kayak dari barat atau lihat apa? Kompas. Kalau ada masjid ya masjid. Ini harus tahu tuh. Sekarang kalau ada sinyalnya. Pakainya apa? Oh, nggak pakai sinyal lagi, nggak? Kayak kompas biasa itu gitu. Kan kompas biasa kan ke utara tuh kalau kompas. Kalau ini ke Ka'bah, langsung Ka'bah tuh. Jadi nggak pakai internet lagi, nggak? Oh, baterai hidup. Mudah-mudahan tuh kalau baterainya itu. Jadi nggak boleh kamu sholat sebelum tahu arah kiblatnya. Nah itu dong, belum sholat, mau kiblatnya kemana aja nggak tahu, mau sholat. Setelah tahu arah kiblatnya baru sholat. Lah kalau saya salah arah kiblat, terus sudah sholat,
diingetin, kamu salah tuh, gimana? Bubar apa? Balik lagi ya. Balik kanan apa balik kiri? Balikan lagi belakang. Lah ya kan orang ngasih kodenya kan, nih kamu kurang geser ke kanan jam sekian. Gesernya gimana ngasih petunjuknya itu ya? Kalau pas ngadepnya belakang-belakangan mending. Kalau gesernya kok kurang ke sono derajat sekian derajat apa nggak susah. Geser ke jam 2 gitu. Cek 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 cek. Nah, udah. Sesuai dengan apa yang bisa dikasih tahukan ya. Terus insyaallah kita sambung lagi yang akan datang, syarat-syarat yang lainnya kita akan bahas. Wallahu a'lam bishawab. Ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana i'tarafna bi anana iktarafna wa anana asrafna 'ala al-adha'i ashrafna fatub tauba taghsil kulli hauba wa lana awrati wa amini rawati wa ghfir lidina rambi wa mauludina wa lali wa lehwani sairil hilani wa kulli dhi mahabba ujiratin au suhbah al-muslimina ajma' amina rabbi isma fadlan la biktisabi minna bil mustafa rasuli Salla wa sallam rabbi alaihi adal habbi wa alihi wa sahbihi ada tawzi suhbi walhamdulillahi fil badi wa tanahi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.